Halo Sobat, pada video kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi perjalanan yang menakjubkan dari peradaban Yunani kuno, mulai dari masa kejayaannya hingga akhirnya menghadapi kehancuran. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami, like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Peradaban Yunani kuno adalah salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Berakar dari masa prasejarah, peradaban Yunani kuno tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan yang mendominasi dunia Mediterania dan berkontribusi besar pada perkembangan budaya, politik, seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Namun, seperti semua peradaban, Yunani kuno juga menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya mengakibatkan kehancurannya. Artikel berikut ini akan membahas perjalanan peradaban Yunani kuno dari awal hingga akhirnya. Masa prasejarah Yunani. Sebelum munculnya peradaban, daerah yang sekarang dikenal sebagai Yunani dipenuhi oleh berbagai suku-suku Indo-Eropa. Mereka tinggal di daerah ini sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Masa prasejarah ini dikenal karena keberadaan peradaban Minoa yang berpusat di Pulau Kreta dan peradaban Mycenae yang ada di wilayah Peloponnesos. Suku Minoa juga dikenal sebagai peradaban Minoa atau peradaban Minoan, merupakan salah satu peradaban kuno yang berkembang di Pulau Kreta, Yunani, sekitar 3000 hingga 1450 sebelum Masehi. Nama Minoa berasal dari nama raja legendaris Minos yang disebut dalam mitologi Yunani. Peradaban suku Mycenae, juga dikenal sebagai peradaban Mycenae, adalah salah satu peradaban kuno yang berkembang di wilayah Peloponnesos, Yunani, pada zaman perunggu akhir, sekitar 1600 hingga 1200 sebelum Masehi. Nama peradaban ini diambil dari kota Mycenae, salah satu pusat penting dalam peradaban ini. Kedua peradaban ini memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan kehidupan masyarakat Yunani kuno. Masa Yunani kuno. Periode Yunani kuno dimulai sekitar abad ke-8 SM dengan munculnya kota-kota negara kuno di Yunani yang dikenal sebagai poleis atau kota negara kota. Beberapa poleis terkenal termasuk Athena, Sparta, Thebes, dan Korin. Masa ini juga disebut sebagai zaman ke-8 Yunani karena sedikitnya catatan sejarah tertulis yang selamat dari periode ini. Zaman keemasan Yunani kuno. Periode zaman keemasan Yunani kuno dimulai pada abad ke-5 SM. Saat ini, Yunani mencapai puncak kemakmurannya dan kejayaannya. Masa ini ditandai oleh 1. Perkembangan demokrasi. Pada masa ini, beberapa kota negara Yunani, terutama Athena, mengembangkan sistem politik demokrasi yang inovatif. Warga kota aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Konsep ini menjadi inspirasi bagi perkembangan demokrasi modern di banyak negara di seluruh dunia. 2. Filsafat dan ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Yunani kuno merupakan masa kebangkitan filsafat dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Pythagoras membentuk landasan pemikiran filosofis dan ilmiah yang menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan logika di masa mendatang. 3. Seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur mencapai puncak kreativitasnya pada masa ini. Seni Yunani kuno mencakup patung-patung klasik, vas-vas kuno yang dihiasi dengan lukisan-lukisan khas, dan seni keramik yang indah. Arsitektur Yunani kuno dengan gaya khas kolom Dorik, Ionik, dan Korintik, menjadi model bagi bangunan-bangunan monumental di masa mendatang, termasuk kuil-kuil dan gedung pemerintahan. 4. Kesusastraan dan drama. Periode ini juga menciptakan karya sastra dan drama yang klasik.
penyair besar seperti Homer, penyusun epik Iliad dan Odyssey, dan dramawan seperti Sophocles, Euripides, dan Aeschylus, menciptakan karya-karya yang masih dihargai dan dipelajari hingga hari ini. 5. Olimpiade. Zaman keemasan Yunani kuno juga terkenal karena perayaan Olimpiade, sebuah festival olahraga yang diadakan setiap 4 tahun sekali di Olimpia. Perayaan ini membawa bersama warga kota negara Yunani dari berbagai wilayah dan mempromosikan perdamaian sementara antara mereka. Perang Persia. Perang Persia berakar dari upaya Kekaisaran Persia untuk memperluas wilayahnya ke Eropa. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, kota-kota negara Yunani di Asia Kecil, sekarang Turki modern, berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Beberapa poleis di wilayah tersebut memberontak melawan penguasaan Persia, yang kemudian menyebabkan Kaisar Darius I memutuskan untuk menaklukkan Yunani daratan. 1. Pertempuran Marathon, 490 sebelum Masehi. Pada tahun 490 sebelum Masehi, pasukan Persia di bawah komando Datis dan Artafernes berlayar menuju Athena. Di pantai Marathon, pasukan Athena yang jauh lebih kecil di bawah Miltiades melancarkan serangan tiba-tiba dan mengalahkan pasukan Persia. Ini adalah kemenangan mengejutkan bagi Athena dan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Yunani. 2. Pertempuran Thermopylae, 480 sebelum Masehi. Kaisar Xerxes I menggantikan Darius I sebagai pemimpin Kekaisaran Persia dan memutuskan untuk menyerang Yunani untuk membalas kekalahan di Marathon. Di pertempuran Thermopylae, pasukan Persia yang jauh lebih besar berhadapan dengan pasukan Yunani di bawah Leonidas dari Sparta. Meskipun pasukan Yunani kalah, mereka bertahan dengan gigih selama beberapa hari sebelum akhirnya dikalahkan oleh pasukan Persia yang lebih besar. 3. Pertempuran Salamis, 480 sebelum Masehi. Setelah kekalahan di Thermopylae, pasukan Yunani mundur ke Salamis, sebuah pulau dekat Athena. Di sini, pasukan Yunani di bawah Themistokles berhasil mengalahkan pasukan Angkatan Laut Persia dalam pertempuran laut yang kritis. Kemenangan ini membuktikan kehebatan strategi Angkatan Laut Yunani dan menghalangi rencana invasi Persia lebih lanjut. 4. Pertempuran Plataea, 479 sebelum Masehi. Pertempuran Plataea merupakan pertempuran darat terakhir antara pasukan Persia dan Yunani. Di bawah komando Pausanias, pasukan Yunani menggagalkan serangan besar dari pasukan Persia di Plataea. Kemenangan Yunani ini mengakhiri ancaman invasi Persia dan menandai akhir Perang Persia. Akibat kemenangan dalam Perang Persia, perasaan persatuan di antara kota-kota negara Yunani tumbuh, dan Athena menjadi pemimpin dalam Liga Delos, aliansi kota negara Yunani untuk melawan Persia. Perang Persia juga menandai kebangkitan Athena sebagai pusat budaya dan intelektual dalam zaman keemasan Yunani kuno. Zaman Perang Peloponnesos. Setelah Perang Persia, terjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Peloponnesos, 431-404 sebelum Masehi, antara Athena dan Sparta beserta sekutu-sekutunya. Perang ini mengakibatkan kerusakan besar dan melemahkan poleis-poleis Yunani. Sparta akhirnya menjadi kekuatan utama di Yunani, tetapi kelemahan yang disebabkan oleh perang ini membuka jalan bagi keruntuhan lebih lanjut. Penaklukan Makedonia dan Alexander Agung. Pada akhir abad keempat sebelum Masehi, Makedonia, sebuah kerajaan di utara Yunani, tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat. Di bawah kepemimpinan Alexander Agung, anak Raja Makedonia, peradaban Yunani mencapai puncak kejayaannya sekali lagi. Alexander menaklukkan wilayah besar di timur, mencapai India, dan mendirikan banyak kota dengan namanya. Penaklukan Alexander menyebarkan budaya Yunani, Helenisme, ke seluruh dunia kuno. Zaman Helenistik. Setelah kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi,
kekaisarannya terpecah menjadi beberapa kerajaan Helenistik yang lebih kecil yang diperintah oleh para penerusnya, yang terutama dipengaruhi oleh budaya Yunani tetapi juga memadukan elemen budaya lokal. Meskipun Yunani tetap menjadi kekuatan budaya dan intelektual, negara-negara Helenistik ini terus bersaing satu sama lain dan dengan kekaisaran yang muncul, seperti Kekaisaran Romawi. Penaklukan Romawi dan akhir Yunani kuno. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Yunani ditaklukkan oleh Romawi setelah berabad-abad berada di bawah penguasaan asing. Meskipun budaya Yunani sangat mempengaruhi Romawi, peradaban Yunani kuno sebagai entitas politik dan kekuasaan meredup. Kota-kota Yunani yang pernah berjaya kehilangan kebebasan politik dan berada di bawah penguasaan Romawi. Peradaban Yunani kuno mungkin telah berakhir sebagai kekuatan politik, tetapi warisan budayanya terus bertahan dan berpengaruh hingga hari ini. Ilmuwan, filosof, dan penyair Yunani telah menyumbangkan pemikiran dan gagasan yang masih menjadi dasar dari banyak bidang ilmu pengetahuan dan humaniora modern. Dengan mencermati perjalanan peradaban Yunani kuno, kita dapat memahami pentingnya menjaga warisan budaya dan ilmiah yang berharga ini agar terus berkembang dan menginspirasi generasi mendatang. Itulah beberapa fakta menarik tentang peradaban bangsa Yunani kuno mulai dari masa kejayaan sampai kehancurannya yang mungkin beberapa dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini. Terima kasih.